Aku mempunyai satu cerita yang sungguh menyenangkan, dan aku rasa sepertinya kawan-kawan pembaca cerpen semuanya bakalan suka dengan kisah yang aku alami ini bersama ibu majikanku. Kebetulan aku bekerja sebagai seorang sopir pribadi pada pasangan suami istri, Bapak Ridwan 39 tahun, dan Bu Vina 37 tahun. Aku Gunawan, saat itu berumur 22 tahun. Aku ingin menceritakan tentang pengalaman yang begitu menyenangkan dengan ibu majikanku yang mempunyai keinginan cukup tinggi. Bapak majikanku adalah seorang pegawai perkantoran yang super sibuk deh pokoknya. Sementara itu ibu majikanku hanyalah seorang ibu rumah tangga saja. Rumah tempat tinggal majikanku itu lumayan sepi kawasannya. Jujur saja sejak awal aku diterima bekerja di rumah itu sebagai seorang sopir, aku sudah begitu kagum dengan ibu majikanku itu. Akan tetapi, ya mana aku berani macam-macam sama beliau. Bisa-bisa dipecat aku. Akan tetapi memang, kalau sudah rezeki itu, tidak akan pernah salah alamat guys. Begitupun denganku, yang mana pada akhirnya, aku pun mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan mimpiku itu dengan Bu Vina, ibu majikanku yang cantik itu. Bagaimana awalnya aku mendapatkan kesempatan itu? Jangan kemana. Mana dulu? Sebelum menyimak ceritaku ini sampai tuntas ya. Dan jangan lupa, di-like dulu bos. Terima kasih. Ibu majikanku itu memang lumayan cantik. Apalagi ditambah dengan jilbab yang selalu dikenakannya itu. Semakin menambah daya tariknya saja. Baiklah, aku mulai saja ceritanya ya. Hari itu bapak majikanku sedang ada tugas untuk keluar pulau. Sehingga aku mendapatkan tugas untuk mengantarkannya ke airport. Jarak antara rumah dengan airport itu cukup jauh. Belum lagi kalau terkena macet, sehingga aku dan bapak majikanku itu berangkat ke airport lebih awal untuk mengantisipasi kalau ada kemacetan. Beruntung sekali, ternyata hari itu perjalanan begitu lancar tanpa ada macet sedikit pun, sehingga kami berdua bisa sampai di airport itu lebih cepat. Setelah bapak majikanku turun dari mobil, dia pun memerintahkan padaku untuk langsung pulang saja. Selama aku bekerja di rumahnya itu, aku memang mendapatkan satu kamar, sehingga aku bisa sekalian membantu menjaga keamanan rumahnya itu. Segera saja aku larikan mobil itu dengan sangat kencang, karena ingin segera beristirahat. Mumpung sedang ada peluang untuk bersantai, karena bapak majikanku sedang pergi keluar pulau itu untuk beberapa hari. Sesampainya di dekat rumah, aku pelankan laju mobil itu, kemudian aku parkirkan. Selanjutnya dengan perlahan aku pun melangkah masuk ke rumah. Akan tetapi ketika aku sudah di depan pintu masuk rumah itu, aku melihat ada sepasang sepatu hitam yang bukan milik bapak majikanku. Sementara itu pintu rumah pun tidak tertutup dengan benar. Apakah yang ibu majikanku lakukan ya? Tanyaku dalam hati. Akhirnya dengan berhati-hati, aku pun masuk ke dalam rumah itu. Terlihat di meja itu, ada secangkir kopi dan sebuah tas yang nampaknya punya Pak Johan, penagih iuran bulanan langganan bapak majikanku. Semakin aku masuk ke dalam rumah itu, maka semakin terdengarlah olehku adanya suara-suara yang seperti suara seorang wanita yang begitu merdu. Dan suara yang aku dengar itu sepertinya berasal dari kamar ibu majikanku. Langsung saja aku pun bertiarap dan berusaha mengintai dari lubang yang ada di bawah pintu kamar itu. Layaknya seperti seorang tentara saja, pokoknya aku waktu itu ternyata benar adanya dugaanku itu, yang mana Pak Johan saat itu sedang asik mendayung untuk mengantarkan ibu majikanku ke tengah samudera biru yang penuh dengan bunga-bunga cinta itu. Kamar ibu majikanku itu memang agak luas, sehingga dengan jelas aku bisa melihat sekeliling ruangan kamar itu dari lubang yang kecil itu. Tampak kerudung Bu Vina sudah tidak ada, dan terlihat rambut ibu majikanku itu juga sudah sangat kusut. Baru kali inilah aku bisa memergoki ibu majikanku melakukan hal itu di depan mataku. Kalau sebelumnya aku hanya mendengar suara-suara merdu dan syahdu ibu majikanku itu, kalau lagi melakukannya dengan bapak majikanku. Apalagi yang membuatku tidak habis pikir adalah, kok bisa ibu majikanku yang terlihat kalem itu melakukannya dengan orang lain pada saat suaminya pergi keluar pulau untuk bertugas. Aku pun terus saja menyaksikan pertunjukan gratis di hari itu sampai selesai. Beberapa saat kemudian, terdengar suara ibu majikanku yang mengatakan kalau akan dapat, dan beberapa saat kemudian, mereka berdua pun bersuara agak keras secara bersamaan. Terlihat olehku wajah ibu majikanku itu terlihat begitu kecapaian, dan nafasnya juga masih tidak beraturan. Kemudian aku lihat Pak Johan bangkit dan berbenah, seraya berkata, "Hari ini menyenangkan sekali ya Bu, besok-besok kita ulangi lagi ya." Itulah ucapan Pak Johan yang telah selesai berbenah.
Akan tetapi dia tidak langsung keluar dari kamar ibu majikanku itu, melainkan terlebih dulu menutupi semua keindahan dari ibu majikanku itu. Ibu majikanku masih tampak letih. Akhirnya aku pun langsung bangkit dan berjalan agak cepat menuju ke kamarku. Setelah aku mendengar pintu depan ditutup, aku pun berbaring di tempat tidurku. Seketika itu juga aku jadi langsung membayangkan ibu majikanku yang terlihat begitu mempesona tadi itu. Bahkan sampai aku juga membayangkan bagaimana senangnya aku kalau sedang melakukannya dengan ibu majikanku itu. Jam 12 siang, aku mendengar suara pintu kamar ibu majikanku terbuka. Aku pun langsung keluar dan memberitahu ibu majikanku kalau aku sudah pulang dari mengantarkan bapak ke airport. Loh Gunawan, kamu kok sudah pulang? Tanya ibu majikanku terlihat sedikit khawatir. Mungkin ibu majikanku itu takut kalau aku tahu dengan apa yang sudah dia lakukan tadi itu bersama Pak Johan. Padahal kan memang aku tahu, tetapi aku berpura-pura saja padanya. Iya Bu, tadi perjalanan sangat lancar tidak seperti biasanya, sehingga saya bisa cepat pulang. Saya baru sekitar 5 menitan nyampe kok Bu. Jelasku pada ibu majikanku yang masih saja terlihat begitu khawatir. Ya sudah, kalau begitu, ucap ibu majikanku seraya menunduk untuk mengambil gelas bekas kopi Pak Johan tadi itu. Terus terang saja, sebenarnya keinginanku saat itu langsung timbul ketika melihat ibu majikanku yang sedang dalam kondisi seperti itu. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dengan segera aku pun langsung masuk kembali ke kamarku. Setelah menutup dan mengunci pintu kamarku, aku pun berusaha untuk meredakan keinginanku yang terlanjur meningkat itu dengan sebuah ritual seraya membayangkan ibu majikanku. Sempat terpikirkan olehku untuk mewujudkan keinginanku pada ibu majikanku itu. Malam itu di rumah majikanku, tinggal aku dan Bu Vina saja, karena saat itu bapak majikanku sedang terbang keluar pulau. Jam telah menunjukkan di angka 10 malam. Aku pun segera mengunci pintu depan rumah itu. Kemudian, aku mencoba keberuntunganku. Perlahan aku buka pintu kamar ibu majikanku, dan ternyata tidak dikunci. Setelah aku melihat ibu majikanku yang tertidur itu, keinginanku pun semakin meningkat. Setelah aku mengunci pintu kamarnya dari dalam, aku pun langsung mempersiapkan diriku untuk mewujudkan impianku itu. Aku sudah tidak peduli lagi kalau nantinya akan diberhentikan dari pekerjaanku. Saat itu yang ada di pikiranku hanyalah aku harus mendapatkannya dari Bu Vina, itu saja. Saat itu, ibu majikanku tampak sudah pulas sekali dalam tidurnya. Mungkin dia benar-benar letih setelah apa yang telah dikerjakannya dengan Pak Johan hari ini. Melihat situasi malam itu yang sangat mendukung, dengan nekat aku pun terus berusaha untuk segera mewujudkan mimpiku itu dengan ibu majikanku. Akibatnya, ibu majikanku pun terbangun ketika aku sudah mulai melangkah lebih jauh. Gunawan, apa yang kamu lakukan? Ucap ibu majikanku yang tampak kaget ketika mendapati aku berada di dalam kamarnya. Aku langsung berusaha menutupnya dengan tanganku, agar jangan sampai ibu majikanku itu berteriak. Ibu majikanku terus mencoba menolak. Untuk mengantisipasi, segera saja aku pun berkata, Bu, lebih baik ibu mengikuti apa yang saya mau, daripada saya laporkan pada bapak apa yang sudah ibu lakukan dengan Pak Johan. Mendengar apa yang aku katakan itu, spontan Bu Vina terlihat panik. Maksud kamu apa Gunawan? Tanya Bu Vina berpura-pura. Sudahlah Bu, tidak usah berpura-pura lagi, ucapku. Jadi maksud kamu? Tanya ibu majikanku semakin gelisah. Iya Bu, saya sebenarnya tahu apa yang ibu telah kerjakan sama Pak Johan. Jadi kalau ibu mau aman, ikuti saja alur yang saya buat sekarang, ucapku. Tolong Gunawan, jangan sampai kamu bilang sama bapak atas apa yang kamu lihat itu ya, ucap Bu Vina. Jadi ibu bersedia mengikuti apa yang saya mau? Tanyaku. Iya Gun, asal kamu janji tidak melaporkan apa yang telah terjadi antara ibu dengan Pak Johan. Akhirnya setelah deal antara aku dengan ibu majikanku itu, selanjutnya Bu Vina pun mau menuruti apa mauku, meskipun pada awalnya masih malu-malu. Akan tetapi setelah ibu majikanku itu menyadari kalau aku lebih pintar dari Pak Johan, perlahan tapi pasti, ibu majikanku itu pun mulai memberikan balasan sesuai dengan apa yang aku inginkan di malam itu. Akhirnya di malam itu, aku pun bisa mewujudkan mimpi-mimpiku itu dengan ibu majikanku, yang ternyata baru aku tahu kalau bapak majikanku itu selain sibuk bekerja, dia juga sudah kurang mampu di dalam memberikan nafkah batin pada Bu Vina. Makanya, ibu majikanku itu sampai harus melakukannya dengan Pak Johan. Malam itu, ibu majikanku berhasil aku berikan apa yang selama ini kurang dia dapatkan dari suaminya itu. Bahkan menurutnya, apa yang aku berikan di malam itu
jauh lebih maksimal jika dibandingkan saat dia dengan Pak Johan. Sungguh tidak aku sangka kalau akhirnya malam itu ibu majikanku malahan melarangku untuk pergi dari kamarnya. Ya, malam itu aku diminta untuk TDR di kamarnya. Malam itu entah sudah berapa kali aku menemani ibu majikanku itu menuju puncak yang sangat indah. Hingga pada saat menjelang jam 4 pagi, kami berdua baru menyudahinya dan terlelap bersama. Keesokan harinya karena aku tidak ada tugas, dikarenakan bapak majikanku sedang berada di luar pulau, ibu majikanku terus saja mengajak aku berpetualang dan hanya beristirahat untuk mandi dan makan saja. Sungguh tidak pernah aku bayangkan sebelumnya kalau pada akhirnya aku malahan akan mendapatkan segitu banyaknya dari ibu majikanku yang begitu aku idam-idamkan itu. Akan tetapi malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Sebulan kemudian, ibu majikanku itu, ketika ada kesempatan berdua denganku, beliau mengatakan kalau telat datang bulannya. Kalau menurut pengakuannya, itu pastilah hasil jerih payahku dengannya. Awalnya aku menyarankan untuk melunturkannya saja. Akan tetapi, karena ibu majikanku itu sangat mengharapkan seorang keturunan, akhirnya ibu majikanku itu memutuskan untuk menjaganya. Untungnya sepulang bapak majikanku itu pulang dari luar pulau waktu itu, ibu majikanku langsung meminta JTH-nya, sehingga bapak majikanku itu tidak curiga kalau itu bukan hasil kerjanya. Waktu terus berlalu, aku dan ibu majikanku itu terus saja mengulanginya pada saat ada kesempatan. Singkat cerita, akhirnya tibalah saat di mana ibu majikanku itu lahiran yang disambut dengan sukacita oleh bapak majikanku. Karena akhirnya beliau mendapatkan keturunan seorang putri yang cantik, mirip seperti ibunya. Sehingga tidak ada kecurigaan kalaupun tidak mirip-mirip amat dengannya. Sementara itu aku tetap saja bekerja di rumah itu sebagai sopirnya. Dan tentunya aku selalu saja mendapatkan bonus yang luar biasa dari ibu majikanku itu. Semenjak ibu majikanku itu, aku berikan vitamin yang berlebih. Aku tidak pernah lagi melihat ibu majikanku itu bersama dengan Pak Johan. Kalau di rumah itu hanya kami berdua dan putrinya saja. Di saat putrinya itu sudah tidur, biasanya aku melakukan kegiatan itu dengan ibu majikanku di tempat tidurnya, di lantai, di sofa, di kamar mandi, pokoknya semua lokasi yang ada di rumah itu pernah kami coba. Bahkan kalau kebetulan bapak majikanku sedang ada di rumah dan kami berdua sudah sama-sama mau dan tidak ada kesempatan di rumah itu, maka biasanya ibu majikanku beralasan minta aku antar kemana gitu. Padahal ya hotel lah tujuannya. Demikianlah kisah yang bisa aku bagikan di kesempatan ini. Sekian dan terima kasih.